Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas minggu kedua. Adapun kelompoknya yang pertama ada Yeskiel dengan NIM 141, lalu ada Kevin Tulus dengan NIM 051, lalu ada Las Maria dengan NIM 080, lalu ada saya sendiri Kelvin dengan NIM 050, dan Frans Mayandro dengan NIM 147. Yang bab 1 ada resume bisnis proses model Canvas yang akan dijelaskan oleh Yeskiel. Kepada Yeskiel dipersilakan. Baik, terima kasih Kelvin atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canva. Yang pertama itu adalah mengenai sejarah dan perkembangannya. Jadi bisnis model Canva ini pada dasarnya sebuah kerangka manajemen yang dibuat dengan 9 buah model bisnis untuk merancang strategi bisnis yang akan dijalankan oleh seseorang. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Otherworld dalam bukunya yang berjudul Business Model Management. Dia merupakan seorang entrepreneur asal Swiss, di mana buku ini adalah yang pertama kali memaparkan mengenai bisnis model Canva ini. Selanjutnya, untuk gambar umum dan dasar teori, jadi menurut Otherworld dan Pegnewer, dua entrepreneur yang membantu dia menulis buku itu, model bisnis Canva sebenarnya sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana semua organisasi atau perusahaan untuk menciptakan dan menangkap nilai. Jadi pada dasar sekarang ini kepastian dalam konsep model bisnis ini. Maka dari itu, konsep model bisnis ini Canva merupakan konsep yang dapat menjadi bahasa bersama yang memungkinkan untuk menggambarkan dan memanipulasi model bisnis untuk membuat alternatif kebijakan strategi yang baru. Selanjutnya adalah elemen-elemen. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, ada 9 blok bangunan dasar yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis ini. Yang pertama itu adalah customer segment, customer relationship, dan key partners. Baru ada value proposition, key activities, dan revenue streams. Yang terakhir itu adalah channels, key resource, dan cost structure. Jadi yang pertama itu, dalam pembuatannya yang pertama ada memetakan model, yaitu mengisi kontak customer, kontak proposition, dan kontak channel, dan kontak customer relationship dalam sebuah dan kontak revenue stream. Kedua itu menganalisis model untuk dilakukan untuk mengetahui kekurangan dalam konsep modul bisnis yang dibuat. Yang ketiga adalah menyempurnakan model. Adalah proses yang berpikir kreatif untuk mendapatkan banyak hal ide dalam pembentukan model bisnis dan mengambil salah satu ide yang terbaik. Berikut adalah contoh penerapannya. Jadi pada kesempatan kali ini, contoh penerapannya adalah membuat sebuah CRM dari sebuah bisnis coffee shop. Yang pertama yang di bagian customer, yang berhubungan dengan customer seperti customer relationship, segmen dan channels seperti pemesanan promo tertentu, pemotongan harga. Untuk channels ada jadi di customer relationship ini merupakan bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan customer. Kemudian ada customer segment masyarakat berbagai kalangan. Customer segment berarti target pasar kita secara garis besar. Kemudian ada channels, yaitu bagaimana kita berhubungan langsung dengan customer menggunakan perangkat apa ataupun dengan cara seperti apa. Seperti pada contoh ada media sosial, aplikasi pemesanan online, dan festival kuliner. Kemudian pada bagian sebelah kiri, yaitu pada bagian key partners, key activity, dan key resource, ini adalah hal yang kita butuhkan dan orang yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Key partners yaitu orang yang kita butuhkan seperti supplier bahan makanan, penyelenggara pameran, dan supplier biji kopi, selebgram, serta supplier pembungkusan makanan. Kemudian ada key activity, membeli bahan makanan, memasak makanan, minuman, melakukan pemesanan dengan baik. Key activity adalah hal-hal yang harus kita kerjakan untuk membuat produk bisnis yang akan kita laksanakan. Kemudian ada key resource, yaitu adalah resource utama atau resource yang harus kita miliki berupa barang seperti lokasi yang strategis, alat memasak atau mesin kopi, pekerja atau barista yang kompeten, supplier, biji kopi yang berkualitas. Pada bagian tengah ada value proposition, seperti menu tersedia, dapat makan tepat, kemasan pembungkus yang ramah lingkungan, gelas kopi yang ramah lingkungan. Jadi value proposition ini pada dasarnya adalah nilai dari produk yang akan kita jual. Kemudian ada cost structure. Cost structure adalah pengeluaran, serta revenue stream adalah apa yang kita dapat. Seperti cost structure adalah pengadaannya, baru pengadaan lokasi juga, serta pengadaan bahan baku. Selanjutnya, untuk pendapatan yang diharapkan sebuah coffee shop itu dapat adalah modal awal dari pribadi, penjualan makanan, serta profit. Saya kembalikan kepada Kelvin. Baik, selanjutnya untuk bab 2, resume startup di bidang teknologi informasi akan dijelaskan oleh Kevin. Kepada Kevin dipersilakan.
Baik, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan dari startup. Pada awalnya sejarah awal terbentuknya startup itu dari perusahaan yang bernama Gelembung.com yang berasal dari Amerika Serikat, di mana perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan berbasis internet yang membuat perusahaan lain menarik minat investor sehingga nilai sahamnya menjadi cukup tinggi. Perusahaan-perusahaan ini berdiri pada tahun sekitaran 1998 sampai tahun 2000-an di Amerika Serikat, di mana industri internet itu semakin terkenal dan semakin populer di masyarakat umum. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Meskipun pada awal terbentuknya startup ini memiliki banyak persaingan sehingga harus melakukan proses marketing yang cukup tidak tanggung-tanggung dan tidak mendapatkan profit sampai hampir bangkrut. Namun jika berhasil, maka masa-masa kelam itu dapat terlewatkan dengan besarnya pertumbuhan startup. Dari awal dari Amerika Serikat inilah berkembang startup dan merambah ke negara lain seperti masuknya ke Indonesia. Dan perkembangan startup di Indonesia seperti yang dapat dilihat dalam diagram, ada dalam bidang e-commerce seperti Lazada dan Shopee, ada dalam bidang finansial teknologi seperti OVO dan Dana, ada juga dalam bidang game dan bidang lainnya seperti Gojek. Dan kemudian gambaran-gambaran umum dan karakteristik dari startup. Gambaran umumnya yaitu istilah startup itu selalu diidentikan dengan usaha rintisan yang menggunakan teknologi informasi pada produknya. Jika tidak menggunakan unsur teknologi informasi, maka usaha tersebut dapat dikatakan sebagai UKM atau usaha kecil dan menengah. Sedangkan definisi startup digital adalah sekelompok individu yang membuat dan menjual produk baru atau layanan pada dinamika pasar yang tidak menentu dalam mencari model bisnis yang tepat. Sehingga startup menghadapi kondisi pasar yang terus berubah dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Adapun karakteristik dari startup, yaitu usaha bisnisnya kurang dari 3 tahun, mempunyai inovasi dan keunikan ide, minim SDM, bisa multitasking, memiliki semangat muda, memiliki ketidakpastian, dan didominasi teknologi serta menggunakan internet. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk contoh penggunaan dan penerapannya akan dijelaskan oleh Frans. Kepada Frans dipersilakan. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan dan penerapannya. Contoh penggunaan dan penerapan startup ialah salah satu e-commerce bernama Blibli.com. Blibli.com ini merupakan salah satu situs e-commerce di Indonesia yang menawarkan aneka produk seperti fashion, produk kecantikan, gadget, elektronik, dan sebagainya. Dalam hal merek produk-produk yang ditawarkan oleh Blibli.com ada yang bermerek internasional maupun yang nasional. Semua produk yang ditampilkan di Blibli.com adalah produk original yang memiliki garansi resmi, sehingga konsumen bisa terbebas dari produk tiruan atau pasar gelap. Blibli.com sendiri berupaya untuk menawarkan sistem online mall yang inovatif. Kemudian keunggulan kompetitif yang ditawarkan oleh Blibli.com. Yang pertama ada istilah what the experts say, yaitu untuk memberikan referensi kepada konsumen mengenai manfaat dari berbagai macam produk. Yang kedua ada istilah live chat yang memudahkan konsumen untuk berkomunikasi dengan pihak pengelola Blibli.com. Yang ketiga ada layanan pembayaran online dari berbagai bank di tanah air seperti BCA ClickPlay, Mandiri ClickPay, dan sebagainya. Yang terakhir ada Blibli.com juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang melayani jasa antar barang. Contohnya adalah JNE. Kemudian ada keuntungan penggunaan internet bagi Blibli.com. Yang pertama, Blibli dapat mendapatkan pangsa pasar baru, yaitu pengguna internet dan sosial media. Yang kedua, bisa mengetahui tren-tren yang sedang populer di masyarakat. Yang ketiga, unlimited time atau tidak terbatas waktu, sehingga Blibli memiliki admin yang akan merespon customer setiap saat. Yang terakhir, dapat diakses oleh konsumen di mana saja dan kapan saja jika diinginkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada bab 3, yaitu resume perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi di dunia. Yang akan dijelaskan oleh Lasma. Kepada Lasma dipersilakan. Gambaran umum perkembangannya, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi, serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.
Di era globalisasi ini, perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi di dunia sangat tinggi dan semakin luas, di mana jumlah penduduk di dunia yang sudah mengakses internet berdasarkan populasi kawasan di tahun 2013 sebesar 39%. Di negara-negara Eropa sebesar 75%, Amerika 61%, Rusia 52%, negara-negara Arab 38%, Asia Pasifik 32%, dan Afrika 16%. Dengan adanya teknologi yang terhubung dengan internet atau online, tanpa ada batasan dimanapun dan kapanpun, yang dikenal dengan perdagangan secara elektronik atau e-commerce. E-commerce ini merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, lowongan pekerjaan, pelayanan nasabah, dan lain sebagainya. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau biasa disebut dengan database, e-surat atau surat elektronik atau email yang memungkinkan perusahaan memenuhi pasar ekonomi dengan pesan mereka. Sehingga teknologi informasi ini diterapkan dalam usaha dan bisnis pada suatu perusahaan di berbagai bidang. Salah satu contoh perkembangan TI mendukung adanya Customer Relationship Management atau CRM. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas yang dapat menjalankan aktivitas bisnis selama 24 jam. Seperti yang kita ketahui, memanfaatkan teknologi informasi digunakan untuk melakukan promosi berupa berita, iklan, dan lainnya. Publikasi media tersebut dilakukan hanya dengan menggunakan jaringan internet saja, yang lebih efektif dan mudah tersebar dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan cara konvensional seperti menggunakan surat kabar ataupun pemasangan iklan. Adapun dampak positifnya, yang pertama, mempermudah kerjasama setiap manajemen dan divisi yang ada pada sebuah perusahaan. Kedua, kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih terorganisir. Ketiga, cepat dan mudah untuk penyampaian informasi karena saling berintegrasi. Keempat, memudahkan proses perdistribusian dan produksi. Kelima, alur kerja menjadi lebih terkontrol. Keenam, mempermudah dalam mendapat informasi tentang customer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Untuk perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi, khususnya di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2013, jumlah penduduk yang sudah mengakses internet sebanyak 30,66%. Jumlah penduduk yang memiliki komputer sebanyak 14,85%, dan jumlah yang memiliki handphone sebanyak 83,52% dari total penduduk Indonesia. Bisnis di bidang teknologi informasi yang dijalankan melalui online ini menjadi platform yang paling banyak digemari saat ini karena kemudahannya. Hal ini karena bisnis online tidak perlu selalu ada untuk mengawasi dan menunggu customer. Namun dengan sebuah sistem yang sudah dibuat, sedemikian rupa dapat berjalan secara otomatis. Salah satu teknologi informasi yang digunakan dalam bisnis adalah internet. Saat ini khususnya di Indonesia sedang marak pengusaha menggunakan internet sebagai alat untuk pemasaran produknya. Perkembangan dunia bisnis dapat tetap berjalan seiring dengan perkembangan teknologi karena kemajuan teknologi sangat membantu wirausahawan dalam mempertahankan bisnisnya. Karena tingginya kompetisi dan ketatnya daya saing di dunia bisnis menyebabkan pembisnis harus bisa lebih unggul dalam pemikiran dan pelayanan serta mengutamakan kepuasan customer ataupun konsumen. Jika sebuah perusahaan tidak menggunakan teknologi informasi pada sistem manajemennya, maka kemungkinan untuk mengalami penurunan profit juga semakin tinggi. Contoh perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi yaitu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, YouTube, dan masih banyak lagi. Selain itu, contoh faktor pendorong keberhasilan bisnis di bidang teknologi informasi yang melayani masyarakat dengan berbagai blog dan situs web seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, OLX, dan masih banyak lagi. Dengan adanya teknologi informasi yang seperti itu, perluasan produk dapat meningkat dengan pesat karena semua orang, khususnya masyarakat di Indonesia, dapat secara mudah mengaksesnya kapanpun dan dimanapun ia berada untuk melakukan proses transaksi dengan produk yang diinginkan tersebut. Sedangkan perkembangan teknologi pada bidang pemasarannya, yaitu proses transaksi, lebih mudah, aman, cepat,
dan dengan hanya mentransfer menggunakan ATM M-Banking, Dana, GoPay, sejumlah uang lalu barang atau jasa yang sudah di check out dapat dibeli langsung sampai di alamat tujuan yang sudah disampaikan oleh customer melalui form alamat yang sudah disediakan oleh aplikasi atau web dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.